Welcome back to my channel Belajar Bisnis Digital. Halo teman-teman dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas konten yang berhubungan dengan konten awal saya, yaitu yang berhubungan dengan trading forex ataupun komoditi. Sebenarnya saya sudah lama tidak membahas konten yang berhubungan dengan trading, ya. Mungkin sudah hampir 1,5 tahun. Tapi kenapa saya membahas kembali? Alasannya itu karena sebentar lagi di TPFX itu akan launching trading mikro. Jadi bukan hanya trading mikro, inisial marginnya pun relatif kecil, jadi antara 200 sampai 300 ribu. Terus yang ketiga, WD-nya juga nanti bisa instan. Jadi orang yang WD di bawah 10 juta, dia bisa WD selama 24 jam. Terus yang keempat, nanti kita akan ada namanya aplikasi sendiri. Jadi melalui aplikasi ini kita bisa deposit, kita bisa WD, bahkan kita juga bisa trading. Jadi ini alasan terbesarnya. Nah, alasan yang kedua, ada beberapa yang komen. Jadi di video saya yang membahas live good, Bang, kenapa nggak membahas lagi konten yang berhubungan dengan trading? Jadi ini alasan yang kedua. Jadi buat Anda yang meminta saya membahas yang berhubungan trading, saya akan bahas kembali semua yang berhubungan dengan basic. Jadi channel saya ini kan bukan channel besar. Jadi fokus dan konsentrasinya lebih banyak ke dasar-dasarnya trading forex itu sendiri. Oke, adapun materi yang akan saya bahas, ini materi yang paling basic sebenarnya. Jadi dasar hukum daripada trading forex itu apa, terus mengapa Anda harus memilih broker tertentu. Jadi di video ini, dua inilah yang akan saya bahas secara lebih detail, dan tanpa berlama-lama kita langsung saja ke topik pembicaraannya. Oke teman-teman, sebelum saya membahas dasar hukum daripada trading forex itu sendiri, saya mau membahas yang paling dasar atau yang paling basic daripada trading. Ya mungkin teman-teman pernah mendengar kata-kata pialang, tapi banyak yang belum paham sepenuhnya apa itu pialang. Jadi pialang ini sebenarnya bahasa ekonominya. Kalau bahasa Inggrisnya atau bahasa internasionalnya kita sebut dengan broker. Tapi kalau bahasa Indonesia, sebenarnya ini adalah perusahaan penghubung ya, perusahaan perantara. Nah, pertanyaannya, kalau ada kata-kata penghubung, yang dihubungkan siapa? Nah, yang dihubungkan itu adalah investor yang ingin trading atau yang ingin berinvestasi di bursa berjangka Jakarta. Nah, di Indonesia itu sendiri sebenarnya ada 3 bursa keuangan atau pasar keuangan yang paling besar, paling terkenal dan paling tua itu adalah Bursa Efek Indonesia. Yang kedua itu adalah Bursa Berjangka Jakarta. Yang ketiga itu adalah Bursa Komoditi Derivatif Indonesia. Sebenarnya ada satu lagi, tapi masih banyak orang yang belum familiar, yaitu bursa kripto. Jadi cryptocurrency pun di Indonesia itu sudah memiliki legalitas. Nah, aktivitas ya yang menjadi dasar hukum semua uh, transaksi di pialang ataupun di bursa ini itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Nah, pelaksananya adalah Kementerian Perdagangan, sementara Bapepti ini adalah lembaga yang khusus ya yang memberikan izin, yang mengawasi semua aktivitas bursa dan aktivitas pialang apakah sesuai standarisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 atau tidak. Jadi kalau melanggar, Bapepti inilah nanti yang akan memberikan sanksi hukumnya. Nah, lembaga ketiga itu ada yang kita sebut dengan clearing ya. Jadi clearing berjangka Indonesia. Jadi clearing ini sebenarnya akuntingnya. Ya, jadi semua penyelesaian transaksi secara administratif ini ada pada KBI. Sekaligus
KBI inilah yang menjamin keamanan dana nasabah. Karena itu muncullah kebijakan yang kita sebut nanti segregated account. Jadi perusahaan pialang ya, dia memiliki legalitas sesuai undang-undang apabila satu ada izin dari Bapepti, yang kedua dia merupakan anggota daripada Bursa Berjangka Jakarta, dan yang ketiga dia anggota daripada Clearing Berjangka Indonesia. Nah, sekarang kita coba lihat websitenya ya. Nah, ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Sebenarnya ini adalah revisi daripada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka dan komoditi. Nah, kenapa ada revisi? Karena masuknya SPA ya, Sistem Perdagangan Alternatif, ke Bursa Berjangka Jakarta, serta adanya kemajuan teknologi. Jadi buat nasabah yang masih awam kadang-kadang masih agak bingung kenapa agreement-nya itu secara digital, tidak lagi buku seperti yang dulu ya. Ini karena kemajuan teknologi dan ada pijakan undang-undangnya. Ya, jadi kalau teman-teman ingin membahasnya, maksud saya ingin membacanya lebih detail, nanti ketikkan saja Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 ya. Nanti teman-teman bisa cari dalam bentuk PDF-nya. Nah, yang kedua, ya inilah lembaga yang menjadi acuan apakah sebuah perusahaan itu memiliki eh, legal standing yang jelas atau tidak. Jadi teman-teman kalau ingin mengecek apakah sebuah perusahaan itu resmi atau tidak, teman-teman tinggal pilih pelaku pasar, pilih pialang berjangka, dan nanti tinggal ketikkan saja. Kebetulan saat ini saya bekerja di PT Trijaya Pratama Future yang biasa disingkat dengan TPFX. X-nya itu apa sih? X-nya itu adalah Forex yang menjadi produk unggulan kita. Jadi teman-teman ketikkan Trijaya, nah nanti dia muncul seperti ini. Jadi tinggal klik bagian detail. Nah di sini jelas ya alamat kantor kita ya di Said Sudiman Center. Jadi ini gedungnya. Kita ada di lantai 20. Jadi ini di Jalan Sudirman yang bersebelahan banget dengan Hotel Said Jakarta. Terus legalitas kita itu sudah ada dari 2004. Nah, ini beberapa segregated account yang kita gunakan. Jadi ada Bank Arta Graha, ada BCA rupiah, dan ada juga BCA dolar. Jadi teman-teman bisa pilih. Nah, pertanyaannya begini. Jadi ketika teman-teman memilih ya sebuah perusahaan pialang, apa yang menjadi barometernya? Jadi barometer pertama ini menurut saya pribadi, teman-teman perhatikan apakah perusahaan pialang tersebut sudah mendapatkan izin Bapepti atau belum. Yang kedua, lihat juga apa dia sudah menjadi member atau anggota daripada Bursa Berjangka Jakarta. Nah, yang ketiga, apakah dia sudah menjadi anggota Clearing Berjangka Indonesia atau belum. Jadi itu alat ukur yang pertama. Nah, alat ukur yang kedua, ya ini bukannya saya jualan ya, dari semua perusahaan legal ya, maksudnya yang menjadi anggota Bursa Berjangka Jakarta, setiap bulan itu kan di ranking ya. Pialang dengan volume bilateral terbesar, maksudnya yang paling banyak menggunakan jasa perusahaan pialang tersebut. Nah, PT Trijaya selama 6 bulan terakhir itu rata-rata berada di 3 besar. Ya, bahkan beberapa kali dalam 6 bulan kita selalu berada di ranking 1. Artinya apa? Ketika transaksi di PT Trijaya Pratama Future volumenya besar, artinya banyak orang yang menggunakan ya PT Trijaya sebagai sarana atau perusahaan penghubung untuk uh, bertransaksi atau berinvestasi di bursa. Jadi itu dua alat ukur ketika teman-teman memilih sebuah perusahaan pialang tertentu. Oke, saya kira cukup sekian ya sharing singkat saya yang berhubungan dengan landasan hukum ya trading forex itu sendiri. Nah, di ke depan saya akan bahas semua hal yang berhubungan dengan basic trading secara lebih detail.
Saya kira itu saja sharing singkat saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.